Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan satu fenomena nasional yang cukup mengundang perdebatan di tengah-tengah masyarakat, cukup kontradiktif. Apa itu? Yaitu adalah para pekerja Cina yang masuk di Indonesia. Ada yang kontra, ada yang pro, ada yang dukung, ada yang menolak. Saya melihat pada dua sisi yang menurut saya bisa fair, ya, bisa adil. Yang pertama itu adalah kalau ada pekerja asing yang masuk di Indonesia, menurut saya itu hal yang wajar jikalau tenaga kerja itu memang sangat dibutuhkan oleh negara, dalam artian dia punya keterampilan yang jarang bahkan mungkin tidak ada di negara kita. Boleh jadi kan gitu. Jadi kalau misalnya ada di negara kita, kenapa pemerintah tidak menggunakan tenaga kerja di Indonesia gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau itu adalah buruh kasar, ya ini tenaga saja spesialis saja sudah menjadi catatan tadi. Apalagi kalau katakanlah itu adalah tenaga kasar gitu, ya, buruh kasar katakanlah gitu. Tentu di Indonesia banyak yang ingin menjadi para pekerja, meskipun gajinya katakanlah 1 bulan 2 juta, 1 bulan 3 juta, itu saya kira itu sudah sangat cukup bagus ya gitu untuk para pekerja di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya para pekerja di Indonesia digaji dengan 1 juta bahkan mungkin di bawah itu, ya tentu ini akan menjadi satu catatan penting. Tapi itu saya tidak masuk pada sebuah kasus yang spesifik ya. Saya hanya masuk pada area publik gitu, yang dimana menimbulkan keresahan masyarakat. Ada satu catatan lagi bahwa informasi yang beredar bahwa para tenaga kerja di Cina ini ya terdengar mereka cukup dispesialkan. Ini pastinya harus harus dikonfirmasikan bahwa apakah betul diperlakukan dengan spesial atau tidak. Karena kalau itu terbukti, dan memang banyak postingan-postingan dari masyarakat yang beredar luas ya, bahwa pemerintah terkesan memspesialkan para tenaga kerja asing, khususnya orang Cina. Menurut saya kira ini kalau kita tidak berhati-hati akan menimbulkan satu stigma atau katakanlah semacam politik sara ya, yang dimana ada semacam diskriminasi dari etnis satu ke etnis yang lainnya. Saya kira ini sangat tidak bagus. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kebijakan pemerintah mengatur tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia. Karena kalau tidak diatur dengan baik, ini akan menjadi sebuah konflik, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Ya, oleh karena itu kebijakan ini memang penerimaan tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia harus selektif. Tidak boleh menerima mentah-mentah saja hanya karena sebuah perjanjian atau imbalan atau laba yang didapatkan. Saya kira itu kepentingan masyarakat lebih dikedepankan ketimbang adalah kepentingan materi dalam sebuah kontrak kerja atau sebuah proyek. Yang saya berikan catatan lagi adalah yang pertama tadi adalah tenaga kerja itu harus diprioritaskan tenaga kerja lokal. Ya, tenaga kerja asing itu boleh masuk kalau katakanlah ada yang spesial untuk menangani proyek-proyek tertentu misalnya. Yang kedua adalah terkait dengan gaji. Gaji ini pastinya minimal tidak adil. Ya, yang diberlakukan di sini adalah aturan dalam negara gitu, bukan aturan internasional. Kalaupun aturan internasional, maka ya orang di Indonesia juga harus mendapatkan perlakuan yang adil juga dengan orang luar gitu. Jadi di sini adalah aspek keadilan yang perlu dikedepankan juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana perlakuan pemerintah. Tentu tidak boleh terlalu menspesialkan karena ini akan menimbulkan kecemburuan sosial gitu. Ya, kita tahu masyarakat Indonesia secara psikologi ada yang cepat marah, ada yang ya memang orangnya sabar juga. Tapi kalau misalnya sekelompok orang yang memang mudah marah ini menanggapi fenomena seperti ini akan menimbulkan satu kemarahan besar. Bahkan di media sosial ya sudah beredar video-video
yang mengecam bahkan menolak kedatangan mereka. Apalagi ini di tengah pandemi virus COVID-19 ini sangat sangat riskan sekali, sangat berisiko sekali kalau pemerintah terlalu melonggarkan orang asing datang di dalam negeri. Ya, yang pertama itu bisa jadi akan mengundang satu wabah baru lagi atau permasalahan baru lagi. Ya, apalagi kita ini kan di negara kita masih diberlakukan agar tetap di rumah. Ya, kalau katakanlah tetap di rumah, maka orang asing juga ya seharusnya mereka juga tidak boleh diberikan kelonggaran agar masuk di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan wabah virus yang sekarang terjadi, pemerintah harus ketat dengan tenaga kerja asing. Karena kenapa? Wabah ini memang awalnya kan dari negara luar gitu, ya. Awalnya dari negara luar. Yang dibawa di Indonesia. Ya, memang ada masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ke luar negeri kemudian pulang membawa virus gitu. Ini yang menjadi masalah gitu. Oleh karena itu kebijakan terkait dengan orang luar negeri harus cukup ketat, karena bagaimanapun di negara-negara luar juga ya cukup ketat juga. Indonesia juga harus cukup ketat agar pandemi wabah virus ini semakin ditekan atau semakin dipercepat masa pandeminya agar bisa berhenti gitu. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya, dan mohon kepada pemerintah agar menjadi perhatian utama bahwa tenaga kerja di Indonesia itu harus lebih diutamakan, karena siapa yang melihat dan membesarkan negara kita kalau bukan kita sendiri. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.